Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Dwi Citra Handayani dari kelas 11 TKJ 1 absen 11. Di sini kita akan melakukan pengenalan sistem operasi Linux. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Dwi Citra Handayani dari kelas 11 TKJ 1 absen 11. Di sini saya akan melakukan pengenalan sistem operasi Linux. Materi yang akan dibahas: 1. Pengenalan sistem operasi. 2. Linux are everyday and everywhere. 3. Mengapa kita belajar Linux. 4. Apa yang membuat Linux bagus. 5. Apa itu open source and closed source. 6. Linux distribution. 7. Linux arsitektur. 8. CLI and GUI. Pengenalan sistem operasi. Sistem operasi atau operating system adalah perangkat lunak utama yang menghubungkan pengguna dengan perangkat keras seperti komputer. Jadi, tanpa sistem operasi, maka komputer tidak bisa menjalankan aplikasi. Fungsi sistem operasi. Yang pertama ada mengelola CPU. Ini berguna untuk proses agar berjalan dengan baik. Yang kedua, mengatur penggunaan RAM. Yang ketiga, mengelola penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Lalu, menghubungkan keyboard, mouse, dan printer serta perangkat lainnya dan menjalankan aplikasi. Contoh sistem operasi: 1. Windows, 2. Linux, 3. macOS, 4. Android, 5. iOS. Linux are everyday and everywhere. Banyak orang mengira Linux adalah sistem operasi yang asing dan jarang digunakan. Padahal dalam kenyataannya, Linux ada di mana-mana dan menggerakkan sebagian besar infrastruktur teknologi dunia saat ini. Di mana saja Linux digunakan? 1. Di smartphone. Sistem operasi Android digunakan. Sistem operasi Android dibangun menggunakan kernel Linux sebagai dasar perancangannya. Yang kedua, server and cloud. Lebih dari 90% server di dunia, termasuk Google, Amazon Web Service, and Microsoft Azure, berjalan di atas Linux. Lalu ada superkomputer. 100% dari 500 superkomputer tercepat di dunia menggunakan sistem operasi berbasis Linux. Lalu ada IoT dan perangkat pintar. Router Wi-Fi, Smart TV, sistem infotainment mobile, hingga robot penjelajah NASA di Mars menggunakan Linux. Mengapa sih kita harus belajar Linux? Karena Linux merupakan salah satu sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia industri. Banyak perusahaan teknologi menggunakan Linux sebagai sistem utama untuk server dan layanan cloud. Keuntungan belajar Linux: 1. Gratis dan legal digunakan. 2. Bersifat open source. 3. Aman dari banyaknya ancaman virus. 4. Stabil untuk pengguna jangka panjang. Yang kelima, banyak dibutuhkan di dunia kerja. Keunggulan Linux. Linux memiliki berbagai kelebihan dibandingkan sistem operasi yang lainnya. Yang pertama ada gratis tanpa biaya lisensi. Yang kedua, open source hingga dapat dipelajari dan dimodifikasi. Yang ketiga, stabil, mampu berjalan dalam waktu lama tanpa restart. Yang keempat, aman, memiliki sistem keamanan yang baik. Yang kelima, ringan, dapat digunakan pada komputer dengan spesifikasi rendah. Lalu ada fleksibel, tersedia berbagai distribusi sesuai kebutuhan. Open source dan closed source. Open source adalah perangkat lunak yang kode programnya dapat dilihat, dipelajari, dimodifikasi, dan dikembangkan oleh siapa saja. Sebaliknya, closed source adalah perangkat lunak yang kode pemrogramannya hanya dimiliki dan dikelola oleh perusahaan pembuatnya sehingga pengguna tidak dapat mengubah isi program tersebut. Lalu, Linux merupakan contoh sistem
operasi open source, sedangkan Windows merupakan contoh sistem operasi cloud source. Oke, selanjutnya Linux distribution. Distribusi Linux atau distro adalah sistem operasi yang dibangun menggunakan Linux kernel dan dilengkapi dengan berbagai aplikasi pendukung. Setiap distro memiliki tujuan penggunaan yang berbeda. Ubuntu cocok untuk pemula. Debian stabil dan banyak digunakan pada server. Fedora menggunakan teknologi terbaru. Kali Linux digunakan untuk keamanan cyber. Lalu Linux Mint tampilan sederhana dan ramah pengguna. Setiap distro memiliki tujuan penggunaan yang berbeda sesuai penggunaan. Selanjutnya ada arsitektur Linux. Yang pertama dan yang paling atas ada user. User yaitu pengguna. Pengguna menjalankan aplikasi. Lalu aplikasi berkomunikasi melalui sel. Sel akan meneruskan perintah ke kernel. Kernel adalah inti dari sistem operasi yang mengatur komunikasi dengan hardware atau perangkat keras. Jadi setiap perintah yang kita jalankan akan melewati urutan user, application, cell, kernel, dan hardware. Lalu di sini ada CLI dan GUI. Linux dapat digunakan melalui dua jenis antarmuka, yaitu Command Line Interface CLI dan Graphical User Interface GUI. CLI adalah antarmuka yang menggunakan perintah teks melalui terminal. Pengguna harus mengetikkan perintah untuk menjalankan suatu proses seperti membuat folder, menyalin file, atau mengelola sistem. Kelebihan dari CLI yaitu lebih cepat untuk menjalankan perintah, menggunakan sedikit memori dan prosesor, sangat cocok untuk mengelola server, memudahkan otomatisasi pekerjaan menggunakan script. Kekurangan CLI, pengguna harus hafal banyak perintah, kurang mudah dipahami oleh pemula. Contoh, pwd, is, cd, mkdir, cp, mv, dan rm. GUI, Graphical User Interface. GUI adalah antarmuka yang menggunakan tampilan grafis seperti ikon, menu, tombol, dan jendela. Pengguna cukup menggunakan mouse atau touchpad untuk menjalankan aplikasi dan mengelola file. Kelebihan GUI, mudah dipelajari oleh pengguna baru, tampilan lebih menarik dan interaktif, tidak perlu menghafal banyak perintah. Kekurangan GUI, membutuhkan lebih banyak RAM dan prosesor, kurang efisien untuk pekerjaan administrasi server. Contoh, Ubuntu Desktop, Linux Mint, Windows, dan macOS. Kesimpulannya, dari semua materi yang telah kita bahas, Linux adalah sistem operasi yang gratis, open source, aman, dan stabil. Linux digunakan pada berbagai perangkat seperti server, Android, cloud, hingga superkomputer. Dengan memahami dasar-dasar Linux, kita memiliki bekal untuk mempelajari administrasi server, jaringan komputer, cloud computing, dan keamanan cyber yang banyak dibutuhkan di dunia kerja. Sekian, terima kasih.